Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rakil Sugeng Dewantoro dalam materi Azas Teknik Kimia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Harus tetap semangat. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai hukum kekalahan energi dan sistem dalam termodinamika. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, untuk pertemuan kali ini, yang pertama adalah melalui penayangan video diharapkan peserta didik dapat menghubungkan antara perubahan energi dengan hukum kekalahan energi dengan benar. Kemudian setelah menelaah dan menyelesaikan LKPD, peserta didik berdiskusi dan mempresentasikan untuk menunjukkan hubungan antara hukuman kekalahan energi dengan ketiga sistem dalam termodinamika melalui diskusi dan presentasi. Ya, kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama adalah kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka ini terdiri dari salam, kemudian berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, persepsi untuk mata pelajaran atau pembelajaran sebelumnya. Yang kedua adalah peserta didik menyaksikan video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru. Kemudian peserta didik mempelajari LKPD. Kemudian peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan orientasi masalah di LKPD. Setelah itu peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya untuk mereview hasil LKPD kelompok lain, dan peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup yang berisi refleksi, kesimpulan, doa, dan salam penutup. Untuk yang pertama, silakan saksikan video pembelajaran mengenai hukum kekekalan energi. Ya, bahasan kita selanjutnya adalah mengenai hukum kekekalan energi. Untuk memudahkan memahami hukum kekekalan energi, kita gunakan ilustrasi, yaitu seperti sepeda motor. Kita tahu bahwa sepeda motor ini dapat bergerak. Bagaimana sepeda motor bisa bergerak? Tentu saja Anda akan menjawab, ya, karena ada mesinnya. Ya, itu adalah jawaban yang sangat simpel, sangat sederhana. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa atau bagaimana mesin sepeda motor bekerja? Jika kita lihat pada animasi sebuah mesin sepeda motor ini, maka kita lihat ada dua katup di sini. Yang pertama ini kita sebut sebagai katup hisap. Yang kedua ini adalah katup buang. Yang sebelah kanan itu katup hisap, yang sebelah kiri katup buang. Jadi dalam prosesnya atau dalam cara bekerjanya, yang pertama adalah katup hisap. Dia akan terbuka, maka akan masuk berupa bahan bakar dan udara, campuran bahan bakar dan udara. Kemudian setelah itu katup hisapnya akan menutup, dan pada saat menutup terjadi percikan api oleh busi sehingga terjadi ledakan. Bahan bakar yang tadi terkompresi bersama udara akan meledak. Setelah itu katup buang akan terbuka dan akan terbuang sisa pembakarannya. Bersamaan dengan itu, piston dari mesin akan naik turun bergerak dan akan dikonversi menjadi putaran. Jadi seperti itu cara kerja dari sebuah mesin sepeda motor. Jika dilihat dari cara kerjanya, maka energi untuk menggerakkan sepeda motor itu berasal dari energi pembakaran atau energi ledakan tadi dari bahan bakarnya. Karena itu, dalam hukum kekalahan energi dinyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi bisa dikonversi atau dirubah ke dalam bentuk energi yang lain. Contoh sederhananya pada sepeda motor ini. Jadi kalau kita lihat bahwa energi gerak dari sepeda motor
itu berasal dari energi pembakaran dari bahan bakar. Kemudian kalau kita runtut ke belakang lagi bahwa energi pembakaran itu bisa ada karena ada energi ikatan kimia dalam bahan bakarnya. Kemudian jika kita runtut ke belakang lagi, maka energi ikatan kimia itu terbentuk ketika pembentukan minyak bumi ya. Kemudian jika kita runtut ke belakang lagi, maka pembentukan minyak bumi itu didahului dengan menumpuknya tumbuhan-tumbuhan purba, di mana tumbuhan-tumbuhan purba itu juga menghasilkan, juga merubah energi, yaitu dari energi matahari menjadi fotosintesis, sehingga dia disimpan di dalam daun maupun batangnya. Kemudian karena tertimbun menjadi minyak bumi, menjadi ikatan kimia minyak bahan bakar. Setelah itu energi dari ikatan kimia menjadi energi pembakaran, menjadi energi gerak, seperti itu. Nantinya pun energi pembakaran selain menjadi energi gerak juga akan menjadi energi panas. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa energinya tidak dapat diciptakan dan dapat dimusnahkan, tetapi bisa dirubah ke dalam bentuk energi yang lain. Inilah yang kita sebut dengan hukum kekekalan energi. Kemudian untuk video kedua mengenai sistem dalam termodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan saya Ragil Sugeng Dewantoro dalam mata pelajaran Asas Teknik Kimia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah, dan tentu saja tetap semangat. Kalau kemarin kita bahas mengenai energi, hari ini kita bahas mengenai termodinamika. Jadi apa hubungannya antara energi dengan termodinamika? Termodinamika berasal dari dua kata, yaitu termo dan dinamik. Termo bisa dikatakan adalah panas, sedangkan dinamik adalah bergerak. Jadi bagaimana maksudnya dengan panas yang bergerak? Apakah api yang bisa berjalan seperti ini? Tentu saja bukan seperti itu ya. Seperti yang kita ketahui, ketika kita berada di dekat api, kita tetap dapat merasakan panasnya. Karena energi panas di sini bisa dipindahkan melalui radiasi ataupun konveksi atau konduksi. Inilah yang disebut bahwa energi itu dinamis. Jadi, termodinamika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dengan perubahannya. Perubahan bisa berarti juga adalah perpindahannya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang termodinamika, kita bahas dulu mengenai sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian yang menjadi pusat perhatian untuk dipelajari atau diamati. Sedangkan lingkungan adalah bagian di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Sekarang coba perhatikan Baker class tersebut. Baker class yang berisi cairan tersebut kita sebut sistem, dan semua yang di sekitarnya kita sebut lingkungan. Baker class dan air di dalamnya bisa kita sebut sebagai sistem terbuka. Sistem terbuka maksudnya bagaimana? Dikatakan sistem terbuka karena massa dan energi dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Oh iya ya, itu kan panas berpindah dari pemanas ke Baker glass, dan air, uap airnya juga berpindah keluar ke udara. Ya, Anda benar sekali. Kalau ada sistem terbuka, apakah ada juga sistem tertutup? Ya, tentu saja. Coba Anda lihat botol tersebut. Jika Anda isi botol tersebut dengan air panas, dan kemudian kita tutup rapat, maka uap air tidak akan bisa keluar, begitu juga udara sekitar tidak bisa masuk.
Akan tetapi, udara sekitar botol akan terasa hangat yang menunjukkan bahwa energi dari dalam botol berpindah ke luar botol. Berarti, pada sistem tertutup, massa tidak dapat berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Akan tetapi, energi dapat berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Ya, betul sekali. Sekarang pertanyaannya, jika termos yang berisi air panas sebagai sistem, bagaimana hubungannya dengan lingkungan? Jika termos dalam keadaan tertutup, maka uap air dan udara tidak bisa keluar atau masuk. Dan udara sekitar termos juga tidak terasa hangat. Artinya, energi juga tidak bisa keluar ataupun masuk. Ya, betul sekali. Sistem seperti termos berisi air panas disebut di mana massa dan energi tidak dapat berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya, disebut dengan sistem terisolasi. Jadi, hari ini kita sudah belajar mengenai definisi termodinamika, sistem dan lingkungan, serta jenis-jenis sistem dalam termodinamika. Pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai hukum termodinamika 1, 2, dan 3. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.